Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani sekalian, ini kita sedang proses menanam jeruk BW. Ada yang mengenalnya jeruk Lampung. Kita tanam 30-40 cm. Ini sekitar 60-70 sudah. Lebih kurang 2 bulan dalam sejak kita tanam. Jadi jeruk ini katanya juga obat corona daunnya, apanya, kulitnya. Jadi beda jeruk BW ini adalah rasanya itu lebih gurih, seperti sunkist, ya, seperti sunkist. Jadi buahnya lebih besar, kulitnya tebal, rasanya lebih gurih. Jadi ini menarik kita tanam karena buahnya yang besar-besar. Ini perawatannya juga kita lakukan dengan lebih bagus, selesai dipiring. Berbeda dengan jeruk yang kita tanam, jeruk Jasiko, yang kita tanam umur 1,5 tahun. Ini umur 2 bulan sejak kita tanam. Bibit kira-kira umurnya 4-6 bulan, dan setelah kita tanam 2 bulan, berarti sejak dari pembibitan. Ini bibitnya bibit sambung, anakan lokal, kemudian disambung dengan jeruk BW, atau kemudian ada yang ngomongnya jeruk sunkist. Ini sekarang kita tanam di lahan kita. Yang kemudian menariknya adalah jarak tanamnya kita buat 4 meter. Kalau 3 meter terlampau dekat, nanti nyambuk, bisa bertaut, maka kita tanam jaraknya jarak 4 meter. Karena kita di lereng, maka kita tanam 4 meter. Nanti dia tidak akan ketemu. Ini jeruk BW. Nah, ini jadi pertumbuhannya berbeda. Jadi ketika kita tanam, disiapkan dulu lubangnya, kemudian disiapkan pupuknya. 1 bulan selesai itu baru kita tanam. Jadi kelemahan selama ini adalah kita gali lubang langsung tanam. Nah, sekarang tidak. Kita siapkan dulu lubangnya. Disiapkan makanannya dulu, dikasih pupuk kandang. Setelah pupuk kandang kita berikan antara 20 sampai 30 hari, ditandai dengan tumbuh rumput di lubang tersebut, baru kita tanam, timbun. Setelah itu kita rangsang lagi dengan pupuk buatan. Jadi pertumbuhannya lebih apa? Ini sudah 1000 yang kita tanam, termasuk yang menyisip pada video sebelumnya, menyisip jeruk Jasiko, yang jeruk siam Gunung Omeh atau Gunung Emas Suliki, yang sudah kita tanam sekitar 400 batang, yang sudah berumur 1,5 tahun. Nah, ini jadi di sela-sela kesibukan kita sebagai dosen dan ada usaha perumahan, kita juga nanam bertani agar ini jadi uang pensiun di hari tua. Jadi usaha, kalau di pertanian dikenal diversifikasi pertanian atau keanekaragaman. Nah, kita juga coba tanam beberapa jenis tanaman. Tujuannya apa? Tujuannya kalau pada bulan ini tidak berbuah jeruknya, mungkin ada pokatnya, ada petai, ada jengkol, ada manggis. Nah, ini jadi kita bidang masing-masing kita lakukan pembidangan sesuai dengan kondisi dan kontur tanah yang cocok. Sekali lagi, jeruk ini kelihatannya dia butuh Dia butuh pencahayaan matahari yang banyak. Jadi terlihat berdasarkan pengalaman, karena saya tidak ada ilmu pertanian, karena belajar otodidak, belajar di YouTube, sehingga berbagi ilmu pengetahuan kepada petani. Saya yakin banyak senior, banyak kawan-kawan yang lebih ahli. Saya hanya ingin berbagi ilmu. Pertama, usaha. Yang kedua adalah
hobi, yang ketiga adalah sambil menggerakkan tubuh. Ini saya udah lama juga nggak ke ladang ini karena dengan kesibukan, tapi tetap dikontrol. Nah, ini corona kita manfaatkan untuk daripada di rumah. Nah, ini karena jauh dari penduduk, kita jarang ketemu orang, ya udah kita ke ladang. Jadi produktif juga. Yang stay at home para atau bukan stay at home. Wah, jadi bukan stay at home para pemirsa, tapi lebih kepada stay at ladang, atau para kalau dalam bahasa Minangkabau, bahasa Padangnya. Jadi kita mencoba tetap produktif. Kalau di rumah udah stay at home atau hanya di rumah lebih kurang 3 minggu, badan tambah gemuk. Kemudian walaupun saya penuhi dengan membaca, juga jenuh juga. Akhirnya ya udah kita bermalam di ladang. Ada pondok kita buat sambil makan, hanya dengan beberapa kawan. Tetap jaga jarak, cuci tangan. Nah, ini kan pertumbuhannya berbeda. Jadi jeruk BW ini, atau kemudian ada yang ngomongnya jeruk sangkis. Kenapa dikatakan jeruk sangkis? Rasanya itu jeruk biasa, jeruk seperti jeruk jasiko, tetapi ada rasa-rasa sangkis. Dagingnya lebih tebal, gurih, kering, airnya juga banyak, kulitnya tebal, rasanya gurih. Yang menariknya adalah kalau jeruk biasa kita makan, pas kita ambil langsung ada rasa-rasa kulit. Yang masih, kalau baru bagusnya diapakan 1 malam, diletakkan 1 malam baru dimakan, besoknya baru enak. Kalau ini diambil di batang, dimakan langsung enak. Saya di ladang atau di kebun teman, hampir habis 1,5 kilo satu kali duduk, rasanya enak, sehingga ini menarik untuk ditanam. Jadi ini udah kita tanam, udah kita siapkan. Ini jeruk bibitnya. Nah, ke atas lurus, ke atas. Nah, kita sudah tanam. Jadi di lokasi ini kita sudah bersihkan, kita tanam. Jadi yang penting itu adalah diversifikasi pertanian. Jadi keanekaragaman. Nah, ini saya lupa tadi. Karena di tanah sudah bersih, kita udah tanam cabai setan, kata orang, cabai yang luar biasa pedas. Nah, ini kita udah tanam juga daripada tanah. Jadi sekarang bagaimana? Nah, ini yang lebih bagus, pertumbuhannya 2 bulan, tingginya udah nambah sekitar 20 cm dari sejak kita tanam. Udah 2 kali ganti pucuk kalau istilah orang pertanian. Ini lokasi kita. Ini lokasi. Ini dipindahkan tadi. Ini dipindahkan, ada 4 yang kita pindahkan. Kenapa? Karena tujuannya nanti kalau udah mau dibuat rumah peristirahatan. Nah, ini karena apanya bagus, pencahayaannya bagus. Jadi yang penting itu kita harus kreatif, yang penting halal para pemirsa, yang penting halal. Nah, ini yang sudah kita tanam, jaraknya nanam jarak BW. Saya tidak tahu ketinggian ini apa 600 atau 700 dari permukaan laut. Saya tidak, tapi yang jelas view-nya bagus. Ini mau hujan, udaranya segar. Nah, ini yang bersih di sana itu ada jeruk jasiko yang kita tanam lebih kurang 400 batang. Di atasnya jeruk BW 400 batang kita tanam umur 1,5 tahun. Di sebelahnya ada manggis.
Ini rencana mau kita tanam di sebelahnya lagi durian montong, durian musangking, durian cane, dan durian lokal. Ini mau dibersihkan. Ini mau dibersihkan, yang di atas mau dibersihkan sampai ke enau ke atas. Itu masih lahan mau kita bersihkan. Ini tertinggal, saya juga menyesal karena tidak terlampau fokus ke ladang ini. Padahal kawan-kawan yang baru mulai di ladang, yang baru mulai beberapa 2 atau 3 tahun sudah panen. Saya dulu fokusnya di kakao, cuma sayangnya kakaonya tidak maksimal. 2 tahun terakhir panennya tidak maksimal. 2 tahun terakhir panennya tidak maksimal. Jadi kita buat nah, jadi lahannya bagus. Jadi lahannya dulu ini semua lahan ini adalah perbukitan yang dipenuhi oleh lalang-lalang dan rumput-rumput liar. Kita bersihkan. Sekarang sudah tanahnya udah bagus. Ini mau kita tanam sore-sore hari. Sore-sore hari kita ada di sini untuk untuk menikmati suasana yang sejuk, segar. Semakin sore malah semakin nyaman. Ini nagarinya nagari Sungai Talang, Jorong Sungai Talang, Nagaria, Kecamatan Gugua, 8 kota, Kabupaten 50 kota. Ini ladang tempat duduk-duduk, tempat tidurnya di bawah, tempat duduk-duduk pekerja. Nah, ini kita udah, ini lurus ke bawah kita tanam tuh. Sengaja ndak rencana nanti buat parkir. Nah, ini sudah dipetakan, digemburkan tanahnya agar pertumbuhan akarnya lebih bagus. Ini sudah dikasih pupuk juga. Jadi umur 2 bulan sudah bagus. Umur 2 bulan. Nah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video pertanian yang lainnya. Saya hanya berbagi ilmu, mohon maaf. Yang penting tetap berusaha. Yang penting kita tanam, hasilnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.